Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi kami, di mana Tuhan sampai pada saat ini senantiasa memelihara kami. Bapa di sorga, saat ini kami mau beribadah. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semuanya. Tenangkan hati pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mendapatkan isi dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Tema renungan kita pada hari ini sesuai dengan perikopen BNKP, yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu hari ini dalam bahasa Latin disebut katante, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur pasal 98 ayat 1. Bagi orang Kristen, bernyanyi merupakan sebuah tanda sukacita atas sesuatu yang telah ia dapatkan dari Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan merupakan bagian dari penghayatan kita atas karya Tuhan dalam hidup ini, yang sekaligus ekspresi kita atas keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini menggambarkan situasi orang Kristen pada masa Rasul Yohanes, di mana saat itu mereka sangat menderita disebabkan oleh Kaisar Domitianus yang memerintah dengan sangat kejam. Gambaran penderitaan ini dilukiskan dengan suatu simbol naga dan perempuan. Bapak, Ibu, kita tahu bahwa dalam kitab Wahyu ada banyak simbol-simbol dan angka-angka yang digunakan oleh Rasul Yohanes. Pada pasal 12 ini, naga disimbolkan dengan iblis, sedangkan perempuan disimbolkan dengan jemaat. Naga yang berusaha mengejar perempuan itu dan keturunannya
Tujuan naga ini sudah jelas, yakni melancarkan serangan-serangan yang membuat umat Allah menderita. Tetapi pada akhirnya, naga itu dikalahkan sehingga umat Allah menyanyikan nyanyian kemenangan dengan penuh sukacita. Dan nyanyian kemenangan inilah yang dinyanyikan pada ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Artinya bahwa masa-masa penderitaan yang disebabkan oleh kuasa naga tersebut segera berakhir. Ayat 11 dalam perikop ini menjelaskan bahwa kekalahan naga itu disebabkan oleh kuasa darah anak domba. Kekalahan naga yang merupakan simbol iblis mengingatkan kita akan keselamatan yang dinyatakan Allah bagi bangsa Israel pada waktu mereka di Mesir dengan darah anak domba. Saat malaikat mau turun atas orang-orang Mesir dengan membunuh semua anak sulung di Mesir. Tetapi umat Allah dihindarkan dari kematian karena darah anak domba yang ditorehkan di setiap pintu rumah mereka. Sesungguhnya Yesuslah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di atas kayu salib, menghindarkan umatnya dari kematian. Dan kebangkitan Yesus menjadi kemenangan bagi kita orang percaya. Sehingga kita sekarang beroleh kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita telah dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus untuk tidak bersuka cita, untuk tidak bernyanyi, untuk tidak memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hidup, di jalan Tuhan, pasti mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi akan ada nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh orang-orang percaya yang telah menyelesaikan perjuangan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Siapakah mereka yang dapat bernyanyi kemenangan ini? Yang pertama, mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Dalam ayat 11 bagian A, dikatakan di sana, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Orang-orang yang telah menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa lewat darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Penebusan Kristus adalah pangkal utama kemenangan dari orang-orang kudus. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah menerima kemenangan itu, tidak boleh lagi kita hidup di bawah kendali dosa. Kuasa dosa telah dimatikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Kita harus percaya bahwa Kristuslah yang memerintah atas kita. Jadi sekarang kita telah menjadi milik Kristus. Yang kedua, mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Dalam ayat 11 bagian B, dikatakan di sana, dan oleh perkataan kesaksian mereka.
Artinya orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga menjadi saksi pengorbanannya di atas kayu salib. Ini suatu kesaksian tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Suatu keputusan yang tidak mempedulikan konsekuensi yang akan diterima kemudian, tetapi yang setia untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Sebagai jemaat Tuhan, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk bersaksi dan menceritakan makna pengorbanan Kristus kepada semua orang. Cara menyaksikannya tidak harus melulu dengan berkhotbah atau melalui cerita Alkitab, namun melalui cara hidup kita yang baik di hadapan semua orang. Contohnya dengan cara kita berpakaian yang rapi dan sopan, dengan cara kita berbicara yang lemah lembut kepada orang lain, dengan cara kita menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan cara mengasihi orang lain walaupun tidak seiman dengan kita, dengan cara menjaga kekudusan hidup kita, dengan tidak tercemar oleh narkoba dan pergaulan bebas. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui inilah pengorbanan Kristus di atas kayu salib bisa disaksikan pada semua orang. Karena kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang ketiga, mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya Bapak, Ibu, saudara, orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut. Namun ada komitmen yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan sekalipun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan karena ingin berkorban bagi Kristus. Karena kerelaan inilah mereka layak mendapatkan kemenangan dan mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Sebab akan ada sukacita besar yang akan mengikuti hidup orang yang menang itu. Dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kecil yang mereka telah alami semasa di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menyaksikan karya penyelamatan Allah dalam hidup ini. Kita harus berani dan berhikmat untuk menyatakan iman kita bagi dunia, agar dunia tahu bahwa Yesuslah jalan satu-satunya memperoleh hidup yang kekal. Penderitaan yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh Kristus untuk kita. Di mana Ia rela berkorban, menderita sampai mati di atas kayu salib, agar hidup kita beroleh kehidupan yang kekal. Lalu kenapa kita tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa kita sering mikir berkali-kali untuk kegiatan pelayanan gereja? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, marilah kita berkorban untuk Tuhan, karena Tuhan telah duluan berkorban untuk kita. Hidup beriman kepada Yesus bukan berarti semuanya serba oke, serba mudah, atau serba ada. Tentu kita merasakan berbagai tantangan, penderitaan yang menyerang hidup ini.
selama kita hidup di dunia ini, pasti ada cobaan yang kita hadapi. Maka sebagai orang percaya, terkadang kita ditindas, difitnah, dicibir, diintimidasi, dinomorduakan, dikucilkan. Apalagi pada masa COVID-19 ini. Kita dihantui rasa takut dan bimbang, was-was. Akibat tidak jelas kapan selesai dan berlalunya COVID-19 ini. Kita susah untuk bekerja, banyak yang di PHK, pendapatan semakin menurun, tempat kerja ditutup, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan banyak persoalan yang kita hadapi. Belum lagi masalah rohani yang mana untuk sementara waktu kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita dibatasi untuk ngumpul-ngumpul. Dan juga kita dibatasi kegiatan sosial lainnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akan tetapi dalam semuanya itu, bersungut-sungut bukanlah jalan keluar bagi kita. Karena bersungut-sungut dan berbantah-bantahan tidak bisa mengurangi masalah yang kita hadapi. Malah justru menambah masalah dan penderitaan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, damai sejahtera dan sukacita hilang dalam hati kita. Tetapi jalan yang perlu kita lakukan adalah dengan berseru kepada Tuhan Yesus. Dengan memohon pertolongan Tuhan. Sambil mengimani akan kuasanya. Bahwa Ia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan bernyanyi kemenangan. Karena keselamatan telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai ayat hafalan untuk kita hari ini. Terambil dari Wahyu pasal 12 ayat 12a. Demikian. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sekali lagi, karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memateraikan dalam hati kami masing-masing, agar firman ini menjadi bagian dalam hidup kami, dan agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.